Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran yang kedua, pembinaan masyarakat Madinah. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembinaan masyarakat Madinah. Yasrib adalah nama lain dari kota Madinah. Penduduknya disebut juga kaum Ansar karena telah menerima dan menolong orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah atau muhajirin. Ketika terdengar oleh penduduk Madinah ada seseorang dari Mekah yang mengaku dirinya sebagai nabi, dengan terburu-buru mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka langsung mengikuti dan membenarkan kenabiannya yang kemudian menghasilkan perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Dari perjanjian ini, kemudian mereka menyusun strategi untuk meminta Nabi datang ke Yasrib dan mengajak bangsanya memeluk Islam. Terjadinya perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 menjadi tanda akan berkembangnya Islam di Yasrib, Madinah. Nabi memenuhi permintaan penduduk Yasrib untuk tinggal di sana. Nabi berhijrah bersama penduduk Muslim Mekah atau muhajirin yang disambut dengan bahagia oleh penduduk Muslim Madinah atau Ansar. Mulailah Nabi mendakwahkan Islam di kota itu. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, serta menyusun undang-undang. Berikut ini adalah pemaparan pembinaan Nabi terhadap masyarakat Madinah. A. Perjanjian Aqabah pertama. Melihat kenyataan yang sedemikian berat dan tertekan di Mekah, Nabi mulai merasakan bahwa Mekah sudah tidak dapat lagi diandalkan sebagai pusat perjuangan dakwah Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mencari tempat lain yang bisa dijadikan tempat perjuangan dan penyiaran Islam. Kemudian pada musim haji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 6 orang dari Yasrib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dasar-dasar akidah Islam dan mengajak mereka mengikuti agama Islam. Selain itu, beliau juga menyampaikan penderitaan dan siksaan yang dilakukan kafir Quraisy kepadanya dan para pengikutnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apakah menerima atau tidak? Saat itu juga ke-6 orang Yasrib itu masuk Islam, tetapi mereka belum bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW karena masih ada permusuhan di negerinya. Ke-6 orang tadi adalah As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Auf bin Harith, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdillah. Ke-6 orang ini kemudian menyiarkan Islam di Yasrib. Kemudian setiap datang musim haji, banyak orang Yasrib yang menerima dan menyatakan keimanannya kepada ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi. Peristiwa ini membuka harapan baru. Ternyata masyarakat Yasrib menerima dengan baik dakwah Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-12 setelah kenabian, Nabi didatangi 12 orang dari Yasrib hendak masuk Islam. Mereka menerima dakwah Nabi dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Pertemuan itu terjadi di Bukit Aqabah dan mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam. Perjanjian itu dalam sejarah dikenal dengan Perjanjian Aqabah 1 atau Bai'atul Aqabah 1, yang isinya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, setia kepada Nabi serta rela berkorban harta dan jiwa demi menyabarkan Islam. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Dan yang ketiga, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak curang, dan tidak dusta. Nabi Muhammad SAW juga mengutus sahabat sebagai duta untuk membantu penyiaran Islam di Yasrib yang bernama Mus'ab ibnu Umair al-Abdari.
Mus'ab ini dikenal sebagai seorang pemuda yang pandai membaca dan sangat bersemangat dalam menyiarkan Islam di antara penduduk yang masih musyrik. Beliau mulai mengajarkan syariat-syariat Islam dan pengetahuan agama kepada orang-orang muslim di Yasrib. Mus'ab menginap di rumah As'ad bin Zurarah sebagai tempat menyiarkan Islam kepada penduduk Yasrib. Mus'ab juga menyiarkan Islam kepada para tokoh di Yasrib untuk memeluk Islam seperti kepada Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'az, pemimpin dari Bani Al-Ashhal. Mus'ab menyuruh Islam kepada setiap perkampungan yang ada di Yasrib, hingga akhirnya banyak perkampungan yang sudah masuk Islam. Dalam waktu singkat, agama Islam berkembang dan bertambah banyak pengikutnya di Yasrib. Sebelum datang musim haji tahun ke-13 dari kenabian, Mus'ab bin Umair kembali lagi ke Mekah. Mus'ab menyampaikan kabar gembira tentang keberhasilan menyiarkan Islam di Yasrib, juga kabar tentang kesiapan penduduk Yasrib menerima Islam dan memberi perlindungan kepada kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW. B. Perjanjian Aqobah kedua. Pada tahun ke-13 setelah kenabian, yang juga pada musim haji, datang lagi rombongan dari Yasrib yang jumlahnya lebih besar dari yang pertama. Mereka datang untuk tujuan melaksanakan ibadah haji. Mereka berjumlah sekitar 73 orang. Kemudian bertemu dengan Nabi dan menyampaikan pesan penduduk Yasrib kepadanya. Pesan itu berupa permintaan masyarakat Yasrib agar Nabi bersedia datang ke Yasrib untuk memberikan penjelasan dan pengajaran Islam. Pada pertemuan ini dikenal dengan Perjanjian Aqobah II atau Bai'atul Aqobah II. Isi dari Perjanjian Aqobah kedua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berusaha untuk selalu mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas. Yang kedua, berusaha untuk menafkahkan harta ketika sulit dan mudah. Yang ketiga, berusaha untuk selalu menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar. Yang keempat, berusaha untuk tetap tegak berdiri dari celaan orang yang suka mencela karena Allah. Dan yang kelima, hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri dan anak-anak kalian, maka bagi kalian adalah surga. Kemudian wakil rombongan dari Yasrib yang bernama Al-Barra bin Ma'rur memegang tangan beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, benar demi yang mengutus engkau dengan benar, kami benar-benar akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Baiatlah kami, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah orang-orang yang mahir dalam berperang dan mengepung musuh." Abul Haisam bin At-Taihan ikut berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya antara kami dan orang-orang selain kami atau Yahudi ada hubungan persahabatan. Apalagi kami memutuskan hubungan ini dengan mereka, apakah ada kemungkinan jika Allah memenangkan engkau, lalu engkau pergi meninggalkan kami?" Rasulullah SAW kemudian tersenyum dan bersabda, "Darah dengan darah, kematian dengan kematian. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku memerangi siapapun yang memerangi kalian dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian." Setelah proses baiat itu selesai, Rasulullah SAW menunjuk 12 orang agar menjadi pembuka bagi kaumnya masing-masing. Mereka ini diharapkan bisa menjadi pemimpin bagi kaumnya dan bertanggung jawab terhadap mereka. Ke-12 orang itu diantaranya 9 dari Bani Khazraj dan 3 orang dari Bani Aus. Mereka itu antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, As'ad bin Zurarah bin Ad. Yang kedua, Sa'ad bin Ar-Rabi bin Am. Yang ketiga, Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah. Yang keempat, Rafi' bin Malik bin Al-Azlan. Yang kelima, Al-Bara bin Ma'rur bin Sahar. Yang keenam, Abdullah bin Am bin Haram. Yang ketujuh, Ubadah bin As-Swamit bin Qais. Yang kedelapan, Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. Yang kesembilan, Al-Munzir bin Am bin Khunais. Yang ke-10, Usaid bin Hudair bin Sammak. Yang ke-11, Sa'ad bin Khaisamah bin Al-Haris. Dan yang ke-12, Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Suhair. Beliau kemudian bersabda kepada mereka, "Kalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kaum kalian dan keadaan mereka, sebagaimana yang dilakukan Al-Hawariyun terhadap Nabi Isa bin Maryam. Aku adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kaumku." Mereka dengan serentak menjawab, "Baik." Begitulah kisah dari Perjanjian Aqobah kedua yang dalam sejarah juga dikenal dengan istilah Bai'atul Aqobah Kubra. Baiat ini berjalan dengan lancar dan aman yang mencerminkan rasa tolong-menolong, loyalitas dan cinta sesama mukmin. Penduduk Yasrib yang sudah masuk Islam merasakan beban yang dipikul saudara muslim di Mekah sangat berat. Rasa kasihan dan cinta sudah merasuk dalam sanubari sekalipun mereka saling berjauhan.
Perasaan ini tumbuh karena dorongan rasa iman kepada Allah, Rasul, dan kitabnya. Setelah berhasil membuat perjanjian Aqabah pertama dan kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mempersatukan dalam persaudaraan kaum Ansor dan Muhajirin. Kita semua sudah paham bahwa selama ini bangsa Arab jarang sekali membangun persaudaraan dengan suku-suku lain, apalagi persaudaraan dalam kebaikan dan kebenaran. Namun hal ini dapat dihapus oleh Rasulullah SAW dengan berhasil mempersatukan dalam persaudaraan yang sangat kuat dan mendarah daging antara kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita bahas bersama bagaimana Rasulullah SAW berhasil mempersatukan kaum Ansor dengan Muhajirin dalam persaudaraan Islam yang kokoh. C. Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin datang ke Madinah, mereka segera berusaha membangun landasan-landasan utama bagi terbentuknya sebuah masyarakat negara yang baru. Landasan yang utama bagi sebuah negara adalah keimanan atau akidah yang kuat. Landasan agama inilah yang menjadikan Rasulullah membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum Muhajirin dan Ansar, yaitu membangun masjid. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid digunakan sebagai pusat kegiatan. Kegiatan itu meliputi peribadahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan masjid adalah hal yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Sebelumnya, Nabi membangun Masjid Quba di 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan pada bulan September 622 Masehi. Masjid itu dibangun umat Islam dengan bergotong royong. Nabi Muhammad SAW juga turut serta dalam pembangunan masjid ini. Sewaktu Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, kaum Ansar menawarkan tempat tinggal bagi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menolaknya. Ia kemudian menaiki untanya mengelilingi kota Madinah. Ketika sampai di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, unta Nabi Muhammad SAW berhenti dan berlutut. Nabi Muhammad SAW turun dari untanya dan menanyakan siapakah pemilik tanah itu. Lalu Mu'ad Arfa menjawab bahwa tanah itu adalah milik Sahal dan Suhail. Keduanya adalah anak yatim yang diasuh oleh Asad bin Zurarah. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta kerelaan kedua anak yatim itu untuk menjual sebidang tanahnya tersebut sebagai tempat pembangunan masjid. Ternyata keduanya tidak menjualnya, tetapi mewakafkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima wakaf tersebut kecuali dengan membelinya seharga 10 dinar. Di atas tanah itu terdapat beberapa kuburan orang musyrik dan beberapa pohon kurma. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk membongkar kuburan itu dan menebang pohon kurma serta meratakannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW sendiri yang meletakkan batu pertama pembangunannya. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun, Nabi Muhammad SAW menggunakannya sebagai berikut. Yang pertama, pusat peribadahan. Yang kedua, pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menampung kaum Muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal. Yang kelima, tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah membangun Masjid Nabawi, umat Islam berturut-turut membangun beberapa masjid lainnya, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Masjid Jumu'ah. Yang kedua, Masjid Ghamamah. Yang ketiga, Masjid Bani Quraizah. Yang keempat, Masjid Ubay bin Ka'ab. Yang kelima, Masjid Salman. Dan yang keenam, Masjid Ali. Masjid Jumu'ah merupakan tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali. Adapun Masjid Ghamamah merupakan tempat dilaksanakannya sholat hari raya yang pertama dalam Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.